Saya ngelihat di sini kan dia menggarisbawahi milenial. Milenial tuh sepertinya terakhir itu di berapa ya, usia 27, 28. Saya lebih tertarik justru kalau Gen Z kali ya. Ya, kalau Gen Z termasuk bahkan untuk kita bisa memulai early, ini boleh ditambahkan dalam informasinya, memulai early di umur mungkin habis SMA atau baru mulai kuliah, memulai berinvestasi online itu apa sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita latih gitu ya. Jadi buat Kak Muhammad ya, Muhammad Safwan kalau nggak salah namanya. Jadi kalau ditanya kapan kita harus memulai untuk berinvestasi, mau itu secara online ataupun offline, menurut saya tadi udah bener banget apa yang dibilang sama Bang Fahri adalah as early as possible, sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman udah mulai dapat uang jajan, itu adalah penghasilan juga sebetulnya, ya kan? Karena kita jadi anak yang baik di rumah sama orang tua, karena nurut, sekolahnya bagus, jadi dikasih uang jajan. Itu sebenarnya juga stream revenue. Kalau kita udah dewasa, kita kerja, kita dapat gaji. Bener nggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sempat dan kita mau atau berniat untuk menyisihkan sedikit dari pendapatan kita atau uang jajan kita untuk kita tabung atau kita investasikan. Itu aja ya. Jadi sedini mungkin, as early as possible, pada saat kalian sudah dapat pendapatan, mau itu dari kerjaan ataupun dari duit jajan orang tua, ya kan? Bisa kok, masa sih kita nggak bisa nabung? Misalnya kita dapat 1 juta sebulan, 100.000 aja ya, atau let's say 200.000 aja, masa nggak bisa? Pasti bisa gitu loh. Nah, terus kemudian kalau ditanya instrumen investasi apa yang stabil dan kemudian returnnya juga oke, tetapi tidak naik turun, sebetulnya gampang aja. Ada yang skala rendah tadi, yang saya bilang ada tabungan berjangka atau deposito, itu yang bahkan low risk, zero, bahkan kayaknya nggak mungkin turun gitu ya. Kecuali yang turun itu biasanya suku bunga, Bang Fahri. Jadi namanya suku bunga itu kan nggak mesti ya naik turun, tapi duit kita nggak habis, nggak hilang gitu kan. Kemudian kalau mau yang jangkanya agak menengah, kita bisa main ke logam mulia melalui Pegadaian, tabungan emas, yang kita bisa mulai bahkan dari angka cuma 10.000 aja kita bisa nabung. Ini jadi kayak promosi Pegadaian nih, tapi nggak apa-apa lah, karena saya juga pakai udah 5 tahun dan saya lihat tuh bagus. Aplikasi ya Mas? Dan kemudian kita pakai, kita bisa juga pakai reksadana. Reksadana tinggal dipilih nanti sesuai dengan kalian punya profil resiko. Kalau misalnya profil resikonya biasanya moderat atau yang konvensional, ya biasanya nanti returnnya tidak terlalu tinggi, tetapi lebih tinggi dari tabungan, gitu. Nah, sekarang tinggal gimana teman-teman, Mas Afwan bisa belajar dari platform-platform yang ada online, gitu ya. Yang tadi saya bilang, tentuin platform mana yang memang terpercaya, yang terregister dan juga terverifikasi dari OJK dan Bank Indonesia pastinya, dan kita lihat testimoni dan rekomendasi dari user yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita sambil belajar dulu. Yang penting nih teman-teman semuanya, Bang Fahri dan semua yang ada di Kabupaten Tuban, jangan kita latah atau kita terlalu rakus dalam melakukan investasi. Sekalipun mungkin kita punya duitnya. Ada aja nih misalnya yang benar-benar memang suka nabung, jadi duitnya ngumpul agak banyak, atau memang duit jajannya gede, atau penghasilannya lumayan, mungkin penghasilannya 5, 10, 15 juta, atau bahkan lebih sebulan. Terus kita ngerasanya, kok saya punya uang dingin nih, atau cold money, yaudah saya cemplungin semua. Jangan kayak gitu ya, apalagi kalau kita awam, kita belajar dulu, yang penting kita pahami dulu polanya. Itu yang penting. Jadi dari semua investasi itu, Bang Fahri, yang penting adalah kita memahami polanya, bagaimana dia bekerja, dan bagaimana sebetulnya kita bisa menghasilkan keuntungan. Kalau polanya kita udah paham, baru sedikit demi sedikit kita naikin nilai investasi kita. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Serton. Kalau kayak gitu silahkan teman-teman dicoba mulai berinvestasi sejak dini. Selain memiliki tabungan, memiliki investasi itu juga baik karena kita tidak hidup hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Saya mau nambahin satu nih, karena saya juga biasanya nonton dari YouTube. YouTube tuh banyak banget ya, apalagi Gen Z, milenial, anak-anak muda yang usianya mungkin di bawah 40 tahun masih sangat produktif gitu ya. Suka nonton YouTube, bener nggak? Bang Fahri juga punya YouTube bahkan Bang Fahri kan ya. Jadi pasti penonton YouTube-nya itu kita harus hati-hati. Jadi kita mesti ngelihat orang-orang yang bisa kita contoh dan kita ambil masukannya. Salah satu yang saya bisa recommend dan endorse adalah Felicia Putri Cisaka. Karena kebetulan saya kenal secara pribadi dengan beliau, dan beliau juga saya lihat konten-kontennya sebagai
investment apa ya istilahnya suggestion itu bagus banget karena dia kasih apa ya istilahnya gambaran-gambaran nggak cuma buat yang orang punya duit banyak, tapi bahkan orang yang cuma punya duit 1 juta atau 3 juta, 5 juta yang penghasilan terbatas, gimana dia bisa mengelola keuangannya sampai ke level investasi. Coba di-search saja Felicia Putri Cisaka, konten-kontennya sangat bagus, masih muda juga, usianya masih di bawah 30 tahun. So buat teman-teman milenial dan Gen Z pasti bisa relate dan enak gitu kita dengerin apa ya masukan dari dia. Oke.